Hai badminton lovers, dimanapun kalian berada, salam olahraga, tetap semangat ya. Sebelum saya melanjutkan strategi ganda yang tingkat lanjut, yaitu part 4, saya rasa kalian perlu memiliki teknik pukulan ganda yang khusus, di mana teknik pukulan ganda ini tidak boleh dilakukan di single. Jadi ada teknik pukulan bulu tangkis yang bisa dilakukan untuk single dan ganda, tapi ada yang khusus untuk ganda. Nah, di video kali ini saya akan memberikan teknik khusus untuk ganda yang tidak boleh dilakukan untuk pemain single. Jadi bagi kalian yang fokus di main ganda, kalian harus perhatikan beberapa teknik pukulan berikut ini. Ada pukulan yang memutar tangan, baik dari American grip menjadi England grip dan segalanya. Kunci untuk permainan ganda pukulannya adalah disentakan forearm, ya. Jadi kalian kalau sudah berlatih tentang forearm, wrist, dan genggaman, sekarang saatnya kalian untuk mempraktekkan teknik pukulan yang khusus untuk ganda. Simak baik-baik, jangan di skip agar kalian mengerti dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah forehand netting silang khusus ganda. Jadi cara pengambilannya posisinya di atas dan raketnya mendekati tegak lurus, tidak boleh mendatar seperti ini, tidak boleh juga tegak lurus seperti itu, tapi 45 derajat. Dan ada pukulan slice-nya, dihentakkan sedikit menggunakan forearm. Tujuan dihentakkan sedikit itu supaya laju bola lebih cepat. Jika di single hampir tidak mungkin melakukan pukulan seperti ini karena posisi siapnya di tengah lapangan, sedangkan ini pemain depan siapnya di T. Ini penampakannya, jatuhnya di samping seperti itu. Jadi ada biasanya yang bertanya, tunjukin penampakannya jatuh bola di mana, itu seperti itu ya. Itu untuk yang pemain yang untuk melakukan backhand itu masih kaku karena masih baru. Tapi laju bolanya tetap harus ada hentakan. Nanti untuk yang kedua ya, untuk backhand silang. Gerakannya lemas, tapi mendekati impactnya itu ada hentakan sedikit supaya laju bola lebih cepat ya. Untuk yang merah itu tergolong placing silang. Ini contoh simulasi permainan dalam penggunaan netting silang, yaitu partner melakukan drop shot, kemudian di netting lurus oleh pemain lawan. Kita melakukan netting silang yang membunuh. Bagi kalian yang masih baru, bisa klik tulisan PP Kusuma Tangkas, kemudian pilih video, ada banyak di sana. Sekarang teknik yang kedua, yaitu backhand netting silang khusus ganda. Gerakannya tetap, yaitu tidak boleh tegak lurus dan tidak boleh mendatar seperti single, tapi 45 derajat. Kemudian menjelang impactnya kita tambahin hentakan forearm atau wrist, dan ada gerakan slice-nya supaya bolanya turun dan lebih cepat lajunya. Berikut ini penampakan jatuhnya bola. Tidak perlu terlalu mepet net, karena kalau terlalu mepet net mengenakkan lawan sebab mudah di spin. Ini menggunakan wrist ketika over dari badan jauh ke samping, ditambahin power wristnya. Sekarang teknik yang ketiga, yaitu forehand placing untuk pemain belakang. Pengambilannya di bawah. Ini ketika pemain belakang mendapatkan bola setengah dari lawan yang terletak di antara pemain depan dan belakang. Tidak boleh diayun dari bawah, tapi miring pengambilannya seperti itu. Jadi raketnya tidak boleh mendatar dan tidak boleh sejajar dengan tanah, tapi sekitar 45 derajat, kemudian didorong. Jadi seperti itu, penampang raketnya tidak boleh tegak lurus.
ada kemiringannya, kemudian ada dorongannya. Untuk atlet yang tergolong pendek, pengambilannya di dada. Untuk atlet yang agak tinggi, pengambilannya boleh di perut, tapi tidak boleh di lutut ya. Itu ketinggian dari netnya seperti itu, dan jatuhnya dikembalikan di belakang orang yang depan. Ini atlet yang dilatih seperti itu, dan satu atlet di klub saya itu harus melakukan satu pukulan dengan ratusan bola, sekitar 150, dan akan dicatat prosentasenya untuk kesempurnaan satu teknik. Sekarang teknik yang keempat, yakni backhand placing untuk pemain depan. Pengambilannya di atas seperti itu. Jadi kebalikannya forehand yang tadi pertama. Pengambilan di atas raket dan miring, tidak boleh mendatar seperti itu untuk pemain single, dan tidak boleh tegak lurus. Tetap ada kemiringannya sekitar 45 derajat, kemudian ada dorongannya. Untuk grip tidak boleh American grip ya, tapi England grip. Kemudian untuk jempol posisinya bisa di corner, bisa juga di yang gepeng. Intinya cara megang sama seperti video-video lalu, yakni ketika dua jari dilepas maka raket tidak jatuh. Usahakan jempol dan telunjuk leluasa. Jadi pengambilannya miring, kemudian ada hentakan wrist sedikit atau berupa dorongan supaya laju bola lebih cepat. Begini cara saya melatih atlet. Yang satu mempraktekkan pukulan placing dari pemain belakang, yang satu mempraktekkan placing untuk pemain depan. Teknik 3 dan 4 jadi berpasangan seperti itu. Sekarang teknik yang kelima, yakni backhand placing untuk pemain belakang dan pengambilannya di bawah. Ini jika pemain belakang atau tim kita mendapatkan bola di tengah, di antara depan dan belakang. Jika kalian sudah punya feeling di pukulan, kalian cukup memanfaatkan forearmnya saja untuk mendatarkan, tidak perlu membungkuk. Sekarang teknik yang keenam, forehand placing pemain depan, pengambilannya di atas. Jadi seperti itu. Untuk pengambilannya tidak boleh mendatar seperti pemain single, tidak boleh juga tegak lurus tapi miring, dan tingkat kemiringannya sama 45 derajat. Untuk grip, itu gripnya adalah England grip, jadi seperti itu. Ada miringnya dan ada dorongannya, tidak boleh mendatar, tidak boleh tegak lurus. Itu penampakan jatuhnya bola seperti itu. Ini adalah pemain otodidak yang baru mendaftar di klub saya hari ini, dan dia langsung belajar dan mempraktekkan. Jadi gerakannya masih kaku, tapi tergolong cukup bagus. Begini cara praktek pukulannya. Dua atlet berpasangan, yang satu mempraktekkan teknik nomor 5, yang satu mempraktekkan teknik nomor 6. Bagi kalian yang ragu untuk subscribe, klik tulisan PP Kusuma Tangkas, kemudian klik playlist untuk melihat video kepelatihan kami. Berikut ini contoh pengaplikasian teknik 3, 4, 5, 6 dalam sebuah permainan, tapi hanya di satu sisi. Jadi yang depan ada yang placing forehand, ada placing backhand, yang belakang demikian juga. Untuk dua lapangan, yang sisi kiri sebelah kiri adalah untuk placing yang lapangan sebelah kanan. Jadi separuh-separuh prakteknya. Ini adalah praktek untuk placing dari belakang, kemudian netting silang dan dorong atau placing dari depan. Itu netting silangnya masih salah. Masih semangat ya untuk latihan yang berikutnya. Di sini saya kasih bonus untuk teknik pukulan berikutnya, yaitu drive. Ketika mendapatkan bola di setengah,
kita bisa mendorong menyentakkan lebih keras sehingga jatuhnya di belakang. Jadi bukan berupa flashing seperti yang tadi, tapi tinggal nambahin aja power untuk pergelangan ataupun forearmnya, sehingga laju bola jatuhnya bukan di tengah lawan, tapi kita sentakkan sampai di ujung belakang lapangan. Berikutnya teknik yang nomor 7, forehand atau backhand drive untuk pemain depan dan nampilnya di atas. Untuk grip bisa menggunakan American grip, bisa menggunakan England grip. Tapi backhand dan forehandnya harus cepat memutarnya. Ini untuk pemain depan tidak perlu gripnya seperti formalitas, harus seperti ini, harus seperti itu. Yang penting adalah hentakan forearmnya harus lebih kuat. Jadi raket tidak boleh diturunkan dari dada atau ke perut, tapi cukup disentakkan dan geraknya harus cepat perputarannya. Ini gripnya pakai backhand, semua di kiri ataupun di kanan tetap backhand. Ini pakai forehand, jadi bebas untuk pemain depan, yang penting forearmnya dihentakkan. Sekarang kebalikannya, yakni untuk yang 8, forehand backhand drive untuk pemain belakang. Jadi pukulannya harus cepat dan menggunakan hentaan. Kemudian untuk pengambilan bolanya tidak harus gripnya formalitas, backhand, forehand semua, yang penting dihentakkan dan pengembaliannya nanti akan mendatar. Banyak pemain dunia yang diambil backhand ketika mendapatkan bola di kanan. Intinya adalah hentakannya harus mendatar. Coba perhatikan pemain yang berbaju putih di sebelah kiri. Seperti itu gerakannya. Ini juga pukulan bonus, yaitu drive kedua-duanya berada di tengah, tidak di depan dan tidak di belakang. Nah, bagi kalian yang sudah mengetahui video dan playlist tadi, silahkan subscribe. Caranya klik subscribe di bawah video, kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya semua. Sekian dulu tutorial dari saya, selamat mencoba, selamat mempraktekkan, sampai jumpa di video selanjutnya.